Belum begitu sebenarnya perlu. Karena dalam sejarah Rasul pun setelah ia mengembangkan agama, begitu sudah tersebar agama, dahulu kamu pulang, maka sekarang berjalanlah. Itu riwayat yang sahih. Maka sekarang berjalanlah, karena berjalan itu adalah mengingatkan kamu kepada Muhammad. Kenapa? Sebelum permanen akidah umat, Rasul khawatir ziarah kubur itu memohon-mohon, meminta-minta kepada arwah-arwah yang telah mendahului kita. Ada orang-orang yang dianggap semangat hidupnya tinggi sampai sekarang, ulama-ulama itu masih berpengaruh, maka dia berminta-minta ke sana. Jadi makanya timbul hadis Rasul itu, dan itu semua mengaku itu hadis Rasul. Makanya kita tidak boleh minta-minta itu. Jadi begitu juga mengenai budaya-budaya ini, karena dikhawatirkan akan menjadi ada. Tapi kalau sudah betul-betul kita mengaji, ya itu budaya, ya nggak apa-apa. Karena kita sudah dapat membedakan. Bukan gara-gara itu kita nggak timbul semangat kita belajar. Karena kita sudah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi itu suatu hal yang berat, kecuali bagi orang yang khusyuk, orang yang tekun, orang yang memahami betul apa itu Islam. Di dalam surat yang selalu dikumandangkan oleh para pentakziah, ya ayyuhalladzina amanu ista'iinu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang iman, katanya, jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orangnya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar. Sabar dalam pemberitaan, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam membimbing anak-anak. Pokoknya semua sahabat itu banyak sekali dalam Al-Quran. Saya nggak tahu, mungkin lebih pintar kali mengaksesnya. Berapa banyak. Dan sampai ke surga pun nanti yang dipanggil itu orang-orang yang sama. Jadi kata penjaga surga, Assalamualaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Hai orang-orang yang sabar, nikmatilah hasil kesabaran. Artinya apa? Hadi dalam menjalani kehidupan yang kami lihat di sakit maupun selama yang dibarangkali di sana, mampu sabar sebagai seorang suami bertanggung jawab. Dan kita semua, saya kira, jadilah kita juga orang yang sabar, tidak ada perasaan dan lain-lain dan sebagainya. Ya, ikhlas kita dalam kepergian almarhum. Mudah-mudahan almarhum mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan ada merasa sedikit pun ada hal-hal yang kurang ikhlas. Kita ikhlaskan kepergian daripada Allah. Karena dengan keikhlasan inilah
orang yang tabah, orang yang sabar dan mengurusi hal-hal yang demikian, dia akan mendapat pahala 2 kali lipat. Dengan syarat kita ikhlas, jangan ada perasaan ingin mendapat balasan, dan balasan itu pasti, tapi bukan dari orang yang kita bantu, pasti datang balasan. Man amila solihan fali nafsi, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan amal soleh adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Kita membantu orang, pasti datang itu, pasti. Atau setidak-tidaknya kalau kita ikhlas, kita mendapat kelapangan hati, kepuasan batin, puas kita bisa menolong orang lain dengan tidak ada harapan kita untuk menerima. Tapi kalau harapan kita dia balas bisa mengubah, jangan sama sekali. Akhirnya bukan jadi pahala tapi dari dosa. Jadi kepada kita semua, mari kita ikhlas. Dan kepada anak kami adik-adik, kakakmu, abangmu, adikmu, adik iparmu juga, semua kami berempati. Jangan merasa adik terasa kurang kasih dengan saya ini, karena ya, samanya kita merasakan itu kalau dia sendiri, ya. Jadi adik pun lebih tulus, lebih ikhlas lagi bahwa inilah ketujuan atau perjalanan hidup saya. Jangan sekali-kali seolah-olah ada keberatan atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita mampu ikhlas. Surah Al-Baqarah tadi yang saya bacakan itu, seterusnya ada beberapa ayat itu, 53, 54, 55, 56, beruntun terus. Di situ ada juga diktum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Milik Allah, kembali kepada Allah. Ya tentu. Karena apa? Banyak firman yang mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan satu, bukan dua, berapa firman itu. Ya ujung-ujungnya berbeda. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nggak ada milik kita. Semua hak pakai. Bahkan termasuk fisik kita ini, semua milik Allah. Bukan saya, gigi udah ompong. Dan sudah kembali. Ada orang yang sudah lumpuh, yang diamputasi, karena kakaknya dia sudah kembali ke pemiliknya, bukan dia. Kita menyadari. Dan begitu juga ke semuanya itu. Apa saja yang ada di fisik kita itu nggak boleh sembarangan kita gunakan. Orang-orang barat mengatakan hak asasi manusia. Nggak boleh. Kalau memang mau satu atau suami perempuan yang mesti nikah dulu. Itu ketentuan Allah. Saya kan sudah dewasa, boleh. Nggak boleh. Itulah ketentuan Allah itu. Karena ini milik Allah. Jadi semua aturan Allah yang kita pakai. Begitu juga almarhum. Pemiliknya adalah milik Allah. Dia lahir dalam keadaan suci, kembalikan dalam keadaan suci. Allah Ta'ala bilang, makanya kita kembalikan dengan keadaan sesuai ketentuan Allah. Dalam zahirnya kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, kita kebumikan. Kenapa? Karena ini milik Allah. Dan Allah bilang kalian kembalikan sesuai ketentuan yang ada. Karena dia pemiliknya. Itu pada zahirnya. Jadi mari kita sama-sama doakan supaya mudah-mudahan dia mendapat tempat yang sebaik-baiknya, dan kita juga meninggalkannya ikhlas dan kita sudah sesuai. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah katanya yang mendapat
salawat. Salawat ini Rabbil Marahmah dan rahmat. Dan salawat dari Tuhan, ada kan Tuhan memberi salawat sama kita. Dalam pengertiannya Allah Ta'ala mendoakan kita, memberi petunjuk, memberi semangat yang tinggi. Karena setiap pada saat itu mendengar setiap pentakziah, mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Salawat dan rahmat. Kalau rahmat itu kalau barang yang hilang diganti dengan barang yang lebih berharga. Kalau jabatan yang hilang, kalau mungkin jabatan yang lebih berfungsi, lebih tinggi. Kalau harta benda kita yang hilang diganti dengan harta benda. Kalau panen yang gagal, mungkin panennya lebih memuaskan. Semua. Pokoknya rahmat itu adalah keberuntungan yang lebih daripada yang semula. Itulah pengertian dari pengertian. Dan kalau mencoba pengertian sering kali saya dengar. Wa ulaika humul muhtadin, dan orang itulah yang mendapat petunjuk. Tapi semua daripada bersifat kebendaan, bersifat keduniaan tadi itu, yaitu adanya kebesaran jiwa, kelapangan hati, kekuatan iman. Itulah yang petunjuk yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan sama anak-anakku sekalian. Ya, mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh para pentakziah ada hikmahnya. Ya, dengan bersabar, dengan ikhlas, janji Allah itu. Apabila kamu bersyukur, maka akan tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, inna aja bila sadid, ini ajab kesana. Jadi penafsiran orang yang bersyukur itu lain sekatun la ajidan lakum wa alam kafatum la ajab bila sadid. Artinya itu orang-orang pandai bersyukur itu kesimpulan daripada kalimat-kalimat itu disimpulkan dalam satu kalimat yang pendek. Orang yang bersyukur dalam pemberian Allah itu adalah orang yang menjalani kehidupan ini sesuai ketentuan Allah. Ada sama dia, berinfak dia, bersedekah dia, dikeluarkannya dia. Bukan malah berpindah kemana-mana, hal-hal yang negatif, bersenang-senang, berapa, ya kan, yang bersenang-senang yang tidak menentu. Tapi dia pergi umroh, pergi berhaji, kira-kira. Tapi kalau itu katanya, kalau tidak sesuai ketentuan Allah itu, maka ajab kesungguh ke dia. Nanti hati yang yang sumpah, yang berat, yang sebenarnya tidak dia beroleh dengan kemewahan. Kalau orang yang bersyukur, kehidupan ini lapang. Inilah barangkali yang saya sampaikan sama kalian. Mungkin mama ada mau bicara seperti apa. Panjang kali. Nah, sekali-sekali. Dan mari sama kita tutup berdoa dengan sama kita tutup dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan anak-anak saya itu semuanya Rabbana ahlana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kontak. Pegang banget di piring berarti. Agar kau bersabar dalam bagaimana Pegang piringnya. Iya, pegang banget. bersabar dan kau berdoalah sama apa kepada Allah agar dilapangkan awalnya. Itulah yang mau sampaikan dan semangatnya kembalilah ke semula. Ya dia. Terima kasih pada semuanya telah membuat ini. Juga bersyukur kepada Allah kita semua bertawakal kepada Allah. Terima kasih atas menabung doa lapang kubur yang dengan segala dosanya dan diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah. Gimana nih? Suap kan langsung. Ya suap kan langsung. Ini mau ubah. Nenek mandi di kota macam mana? Sedikit aja. Orang lain di Medan, semua di Medan. Adik mana yang mau biar lah. Kalau mau tahu ya. Saya. Lain si nenek mandi di Medan, mandi di kota. Abang masih kita di tahu. Mandi di Medan, Udah lah, sekolah udah di lah. Aceh. Haruslah. Hari aja. Enggak. Apa aja. Aku sulang-sulang sama ngaji lah, pulang ngaji. Oh, sulang lah sama Si Karisa lah. Sekali salah sama bapaknya. Kalian kalian. Mau masuk YouTube nggak? Bilang Pak Adi makan sana bilang. Tadi bilang nah tok nah nasi aduk nah. Semangat ya, Pak. Ayo sini dah, langsung. Pak Joko. Jangan jadi mas, Hah? jangan jadi mas. Dan kan nasi durinya banyak ya. Iya kan nasi Di sini suka ambil berapa itu sih? Gak usah. Jangan itu mas lah. daging aja kalau nggak. Mana? Nah ya dapirnya. Itu bijakkan nasinya ya. Ini nasi si ada. Semua lah. Ambil nasinya sini, makan sebelahnya ya. Ambil nasinya di sini. Nih. Dia mau makan. Wah. Dikira udah mau nangis, ternyata kagak mau makan. Cepat Karisa. 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 Jangan lah. Kakak awal dulu. Emang gitu. Lah cucu Telur puyuhnya, telur Kemana puyuhnya. berarti nih? Telur puyuhnya, telur Sabar ya Pak puyuhnya. Adi, bilang Iya. gitu. Cakap kan? Pak Adi. Siapa? Cakap kan sedikit. Si kakak si mbak habis ini. Kakak kasih telur puyuhnya. Siapa? Pasti si Raja. Tengok itu si Raja itu. Enggak, Seja ditolak ya. Oh. Oh, tolak saja. Oh, takut media. Udah. Ayo kakak Kak Lara. Enggak usah lah, abang lah, abang lah. Udahlah, enggak apa-apa. Udah makan yuk, ayo makan. Nah. Enggak, tadi tolak dia. Itu ikan yang ambil Mbak, makan Mbak. Ini menu makanannya. Kak, menu makanannya apa aja, Kak? Terangkan dulu, terangkan. Mbak. Ada ayam bakar, Ayam ada bakar. ikan apa lagi nggak tahu. Arsik. Ikan asin. Ini? Ada udang sambal dicampur kentang sama telur puyuh. Ada mie apa ini? Urap. Nah ini urap lagi. Nah, Ini? sama ini nasi kuning. Jadi kakak makan yang mana? Mantap. Endul ya. Cuci tangan.